Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pemirsa lazismu yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari yang penuh bahagia dan penuh berkah ini, kita dapat senantiasa memberikan kontribusi dan kemanfaatan yang berdampak, mungkin bagi diri kita, keluarga kita, handai tolan, atau bahkan selama kita masih dalam keadaan sehat, kita mampu untuk memberikan hal yang terbaik, dan tentunya itu kita niatkan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga terlimpah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa lazismu yang dirahmati Allah, banyak pelajaran yang kita dapat dalam kehidupan. Namun satu hal yang tentu kita harus upayakan, bahwa kita tidak ingin melewatkan setiap waktu, setiap tahap dari proses kehidupan kita tanpa ada nilai value yang berdampak. Nah, minimal apa yang kita lakukan itu berdampak pada kenyataan bahwa kita sebagai hamba Allah adalah hamba yang taat, hamba yang patuh. Bagaimana kita merasa bahwa kita mahabbatullah, mencintai Allah, dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk cinta tidak serta-merta kemudian terbentuk jika cinta kita kepada Allah tanpa landasan yang tepat. Maka kita upayakan setiap tahapan ada arah dan tujuan yang kita harapkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ini. Maka hadirkan setiap niatan kita, keikhlasan kita, bahkan perbuatan-perbuatan kita, agar senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syarat diterimanya amal. Dan itu bukan sekedar syarat, itu syarat sah. Kemudian kita perbaiki bahwa apakah benar apa yang kita lakukan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, sepele mungkin, tapi ini tidak dianggap remeh. Maka senyampang dengan itu, ketika kita melihat kesempatan atau mungkin kita saat ini berkesempatan untuk berbuat baik, maka lanjutkanlah perbuatan baik itu. Jangan kita tunda sedikit pun. Maka al-waqtu kas-sayf fa illam taqta'hu fa innahu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Tentunya pedang itu sangat berguna ketika sang pemilik, sang pemegang itu piawai menggunakannya. Kapan ia akan hentakkan tekanan itu? Kapan ia akan ringankan tekanan itu sehingga tidak mencelakai dirinya ataupun orang lain. Jamaah hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah, bukan hal yang kecil bagi kita untuk menunda kebaikan. Tapi prosesnya memang cukup membutuhkan eksistensi. Maka sesekalipun kita jangan sampai sedikit pun memberikan kesan bahwa hal itu remeh dari sisi kebaikan itu. Maka kalau kebaikan itu harus kontinu dan istiqomah. Maka insyaallah jamaah yang dirahmati Allah, kita berharap tidak ada penundaan dalam kebajikan. Saya ingin berkisah salah satu di antaranya seorang Quraisy yang ia hendak ingin mengislamkan dirinya karena ia terpukau dan terkagum-kagum dengan baginda Rasulullah SAW. Sebutlah Asya. Asya ini bukan orang yang dungu, bukan orang yang bodoh. Dia adalah orang yang mungkin bisa diandalkan oleh orang Quraisy
karena keahlian dan kepiawaiannya dalam membuat syair. Satu ketika ia terhentak, terguncang ketika membaca sebuah tulisan yang tidak lain sebenarnya itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mempelajari, bahkan membaca berkali-kali, menghayati, mendalami, terbesit di dalam dirinya, dalam hatinya, bahwa sehebat itukah kata-kata ini. Kenapa kata-kata ini bisa mengalahkan dari kata-kataku? Maka jemaah pemirsa yang dirahmati Allah, Asya ini sebenarnya terkagum karena ayat, dan dia menanyakan, siapakah yang membawa tulisan ini, kata-kata ini? Maka ada yang lain mengatakan sahabatnya, ini dari Muhammad. Kalau begitu aku akan pergi kepada Muhammad. Aku ingin belajar terhadap dirinya. Karena sejauh ini tidak ada yang menyaingiku dalam merangkai kata, tapi kata-kata inilah yang membuatku kagum. Maka ketika kemudian dalam kisah riwayat ini si Asya ingin berangkat, dihadang oleh dua temannya. Wahai Asya, kalau engkau tetap pergi kepada Muhammad, maka ingat kebiasaanmu untuk berzina, kelakuan kebiasaan yang engkau lakukan saat ini tidak akan kau nikmati lagi. Biarlah kalau begitu, kata si Asya, menukas. Kemudian temannya juga mengatakan yang lain dari pertanyaan yang lain. Ini senjatanya untuk melemahkan si Asya. Wahai Asya, jikalau engkau tetap pergi kepada Muhammad, maka ingat kebiasaanmu terhadap minum-minuman khamr itu tidak akan kamu bisa nikmati. Maka ketika mendengar khamr, luluh lantaklah hati keinginan untuk menemui Muhammad. Karena apa? Kata Asya, aku belum kenyang dengan minum minuman khamr. Aku kenyangkan 1 tahun. Maka ingat, 1 tahun ini aku akan kenyangkan dengan khamr. Kalian setelah aku mendapati kenyang dengan khamr 1 tahun ini, jangan sampai kemudian menghalang-halangiku kepada kepergianku untuk ke Muhammad. Maka belum 1 tahun, masih 7 hari, 1 minggu, Asya dikabarkan meninggal. Maka jemaah pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang kemudian kita bisa petik pada hari ini tentang pelajaran kisah riwayat Asya ini? Tentunya kebaikan itu tidak serta-merta kita tahu. Kita sebagai hamba Allah, kita hanya berharap yang terbaik. Maka saat ini kita berusaha, manakala kita berniat, maka ada 1 pahala untuk kita. Maka kemudian kita niat, realisasi niat itu, maka 2 pahala. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tidak perlu harus menunda-nunda kebajikan. Ayo kita gapai kebaikan dan kebajikan itu saat ini juga. Kesempatan tidak datang kesekian kalinya. Mungkin kesempatan itu datang hanya mungkin hari ini dan hari esok untuk kita berbuat baik. Semangat terus. Mudah-mudahan kita menjalankan ibadah puasa ini dengan hati yang gembira dan hati yang lapang, serta mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.